Aktivasi satu klik super system. Bab 1031. Judul, Itu Malam Sebelum Badai. Jumlah batu roh ini seharusnya cukup. Melihat batu roh di pembakar dupa, Luo Chen menghitung dalam hatinya. Dia merasa bahwa jumlah batu roh ini seharusnya cukup baginya untuk berhasil memasuki sekte tersebut. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen duduk bersila dan memasuki kondisi pencerahan. Mengikuti gerakan Luo Chen, asap di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arah Luo Chen, membuatnya merasa seolah-olah dia ditempatkan di awan. Mengikuti gerakan Luo Chen, batu roh di pembakar dupa dengan cepat meredup dan pecah berkeping-keping, berubah menjadi puing-puing dan menyebar di pembakar dupa. Sementara Luo Chen sedang bermeditasi pada 9 tebasan pemecah jiwa, sesuatu yang besar terjadi di Floating Cloud Empire. Penatua ke-9 keluarga Xiao, Xiao Yu, telah berhasil menembus ke tahap Martial Saint. Keluarga Xiao memiliki Martial Saint ketiga yang bertanggung jawab, dan mampu menekan semua kekuatan besar lainnya di Floating Cloud Empire. Martial Saint ketiga dari keluarga Xiao bisa dikatakan menjadi pusat perhatian. Selain keluarga Wang, semua kekuatan besar yang diam-diam menyerang keluarga Xiao juga menghentikan serangan mereka, dan mulai mengamati situasi. Bagaimanapun, keluarga Xiao hanya memiliki 2 praktisi Martial Saint. Dengan bantuan keluarga Wang, mereka setidaknya bisa menghentikan praktisi Martial Saint. Tidak akan sulit bagi negara-negara besar untuk menghentikan seorang praktisi Martial Saint, dan fondasi mereka tidak akan rusak. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan besar lainnya secara alami akan dengan senang hati menekan keluarga Xiao. Namun, situasi saat ini berbeda. Keluarga Xiao sekarang memiliki praktisi Martial Saint ketiga, dan keseimbangannya telah rusak. Bahkan dengan bantuan keluarga Wang, mereka masih harus menghadapi 2 ahli Martial Saint. Meskipun tidak akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan 2 ahli bela diri dengan kekuatan mereka saat ini, mereka takut bahwa mereka akan mendorong keluarga Xiao ke sudut dan menyeret mereka ke bawah bersama mereka. Akibatnya, semua kekuatan besar dengan cepat menyerah untuk menekan keluarga Xiao, dan mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran. Ini sekali lagi menstabilkan posisi keluarga Xiao. Terlepas dari reputasi buruknya, reputasi keluarga Xiao di Kekaisaran Flowing Cloud bahkan telah melampaui keluarga Kekaisaran Yun. Dapat dikatakan bahwa keluarga Xiao telah menjadi pusat perhatian. Di kuil Dewa Binatang Kota Kabupaten Changlan, Yeming menerima laporan dari seorang pelayan keluarga Ye. Dia dengan santai melemparkan laporan itu ke samping dan berkata dengan jijik, "Bukankah itu hanya seorang Martial Saint? Mengapa ada kebutuhan untuk sangat waspada dalam keluarga?" Yeming tidak bisa disalahkan untuk ini. Setelah perjalanannya ke gua dengan Luo Chen, cakrawala Yeming tidak lagi terbatas pada Kekaisaran Flowing Cloud kecil ini. Dia telah melihat terlalu banyak ahli Martial Saint yang tinggi dan perkasa di matanya sekarang menjadi sangat biasa. Bagaimanapun, dia telah memperoleh kualifikasi untuk menerima warisan iblis penekan Saint Lord. Begitu dia lulus ujian, dia akan menjadi penerus iblis penekan Saint Lord. Iblis penekan Saint Lord adalah seorang praktisi perkasa di puncak alam reinkarnasi, eksistensi legendaris sejati. Dia hanyalah seorang Martial Saint, di depan seorang praktisi yang perkasa. Selanjutnya, bahkan jika dia gagal lulus ujian iblis penekan Saint Lord, dia masih murid King Xuan. King Xuan juga seorang Martial Saint puncak, dan dia sudah pergi ke pengasingan untuk menerobos ke alam Martial Saint King. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi King Xuan untuk menerobos ke alam Martial Saint King. Kekuatannya juga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Martial Saint. Belum lagi tetua sekte pedang, Li Mingyi, yang juga seorang Saint King, mampu membunuh keberadaan ahli alam Martial Saint Lord yang menakutkan. Jika Li Mingyi memasuki Kekaisaran Flowing Cloud, bahkan jika dia hanya bisa melepaskan kekuatan level Martial Saint, 3 praktisi Martial Saint dari keluarga Xiao tidak akan mampu menahan 1 tebasan dari Li Mingyi. Oleh karena itu, Yeming benar-benar tidak menempatkan 3 praktisi Martial Saint dari keluarga Xiao di matanya. Adapun keputusan keluarga Ye, Yeming sedikit kecewa. Namun, dia tahu betul bahwa keluarga Ye saat ini tidak terserah dia untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, meskipun dia sangat kecewa dengan keputusan keluarga Ye, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja memutuskan untuk tinggal di kuil binatang suci dan mempelajari formasi. Dia tidak akan kembali ke keluarga Ye sampai waktu hidup dan mati untuk keluarga Ye. Pada saat yang sama, di manor keluarga Xiao di ibu kota, para petinggi keluarga Xiao berkumpul bersama. 3 ahli Martial Saint sedang duduk di atas, dan ada banyak anggota keluarga Xiao di kedua sisi. Sekarang Penatua ke-9 telah menembus ke tahap Martial Saint,
kekuatan besar lainnya telah menarik penindasan mereka pada kita. Kita akhirnya bisa mengambil tangan kita untuk berurusan dengan beberapa kekuatan besar. Seorang tetua keluarga Xiao berbicara, nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar, kita bisa menyingkirkan beberapa orang yang selamat dari keluarga Wang dan orang-orang yang selamat dari keluarga Luo. Penatua lain dari keluarga Xiao berbicara. Nada suaranya dingin, dan pada saat yang sama, dia membuat gerakan untuk menyeka lehernya. Pria ini adalah Xiao Hensui, yang telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin, dan telah diturunkan pangkatnya menjadi seorang penatua. Ketika dia menyebutkan keluarga Luo dan keluarga Wang, nada Xiao Hensui sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan banyak orang menggigil. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Seorang tetua dari keluarga Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, ada ahli bela diri di keluarga Wang, Wang Wuxin dan Yun Suemei, keduanya adalah martial king puncak. Aku ingin tahu apakah mereka akan tiba-tiba menerobos ke alam martial Sein. Selain itu, naga hitam yang diperoleh bajingan kecil dari keluarga Luo juga merupakan ancaman besar. Meskipun kita tidak tahu kemana naga hitam itu pergi selama periode waktu ini, siapa yang bisa menjamin bahwa naga hitam tidak akan tiba-tiba muncul ketika kita menyerang keluarga Luo? Binatang buas itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang martial Sein. Wajah Xiao Hensui menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata tetua, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan lagi pemimpin keluarga Xiao, dan penatua yang barusan berbicara memiliki status yang lebih tinggi darinya. Dia tidak berani mencaci maki dia, tetapi matanya dipenuhi amarah ketika dia melihat tetua. Penatua itu tersenyum dan tidak memperhatikan Xiao Hensui. Dia tahu situasi Xiao Hensui saat ini dengan sangat baik. Meskipun pemimpin sebelumnya juga seorang penatua, itu hanya demi keluarga Xiao. Faktanya, Xiao Hensui, sebagai penatua, tidak memiliki kekuatan nyata. Itu hanya hiasan. Hanji yang benar, Xiao Gaidao mengangguk. Dia berkata dengan ringan, kita tidak dapat menyentuh keluarga Wang dan keluarga Luo untuk saat ini. Keluarga Ye memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang dan keluarga Luo, dan anak dari keluarga Ye itu telah tinggal di Changlan County City selama ini. Tidak pantas bagi kita untuk menyerang keluarga Ye dalam waktu singkat. Namun, keluarga Xiao telah melahirkan martial Sein ketiga. Inilah saatnya keluarga Xiao menentukan dunia. Kita tidak bisa membiarkan kesempatan ini sia-sia. Xiao Gaidao berhenti sejenak, lalu melanjutkan, serahkan pesananku. Kirim undangan ke semua kekuatan utama di Floating Cloud Empire. Beritahu mereka bahwa keluarga Xiao akan mengirim undangan untuk semua kekuatan utama di Kekaisaran Flowing Cloud. Perjamuan akan diadakan 1 bulan kemudian untuk merayakan kelahiran ahli bela diri ketiga di Kekaisaran Flowing Cloud keluarga Xiao. Semuanya, harap hadiri di perjamuan. Xiao Gaidao menekankan kata harus, dan makna di baliknya sangat jelas. Ketika para tetua lain dari keluarga Xiao mendengar ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Jelas, mereka telah setuju dengan keputusan Xiao Gaidao. Mereka semua mengangguk pada Xiao Gaidao, dan kemudian pergi untuk menyampaikan perintah Xiao Gaidao. Mengikuti pergerakan keluarga Xiao, sejumlah besar surat undangan dikirim dari keluarga Xiao ke semua kekuatan utama di Floating Cloud Empire. Badai perlahan-lahan berkumpul di langit di atas Floating Cloud Empire. Tidak ada yang tahu seberapa kuat badai yang akan terjadi saat itu. Bab 1032. Judul, Awal dari Pedang Pembunuh Cadangan Daoqi. Luo Chen tidak jelas tentang apa yang terjadi di Kekaisaran Flowing Cloud. Saat ini, dia sedang duduk bersila di rumah kuno pemahaman Tao, mencoba yang terbaik untuk memahami 9 tebasan pemecah jiwa. Meskipun kemampuan pemahaman Luo Chen tidak buruk, dan dengan bantuan rumah kuno pemahaman Tao, pemahaman alam Tao, kesulitan memahami teknik rahasia Tao jauh lebih tinggi daripada seni rahasia tingkat Sein. Bahkan para jenius yang cocok dengan teknik rahasia Tao akan membutuhkan banyak waktu untuk memahami teknik rahasia Tao. Oleh karena itu, bahkan dengan bantuan rumah kuno pemahaman Tao, Luo Chen hanya dapat menangkap beberapa inspirasi dan akan melewati ambang pintu. Namun demikian, kecepatan pemahaman Luo Chen telah meninggalkan banyak jenius jauh di belakang. Itu sebanding dengan kebanggaan surga dari keluarga papan atas. Di rumah kuno pemahaman Tao, tubuh Luo Chen dikelilingi oleh 9 bayangan pedang. Niat pedang jalan pembantaian di lautan jiwanya sedikit gemetar. Helaian aura merah darah muncul dari tubuh Luo Chen dan bergabung dengan 9 bayangan pedang yang mengelilinginya. 9 tebasan pemecah jiwa bukanlah teknik pedang, tetapi teknik yang mirip dengan pedang rahasia jiwa yang telah dikuasai Luo Chen.
Itu adalah teknik untuk menyempurnakan pedang Ki. Namun, pedang rahasia jiwa adalah teknik yang memadatkan Ki pedang dengan kekuatan jiwa. Itu adalah teknik rahasia serangan jiwa yang sangat kuat. 9 tebasan pemecah jiwa, di sisi lain, menggunakan jalan pedang niat pembantaian dan energi pedang Luo Chen untuk menyempurnakan 9 pedang Ki. Pedang Ki pembantaian sangat mematikan bagi tubuh dan jiwa. Hanya dengan pikiran, itu bisa menyerang musuh dengan pedang Ki pembantaian. Pedang pembantaian Ki yang dibentuk oleh 9 tebasan pemecah jiwa jauh lebih kuat daripada seni rahasia biasa. Dengan basis kultivasi Luo Chen saat ini, pedang pembantaian Ki yang dibentuk oleh 9 tebasan pemecah jiwa lebih dari cukup untuk menghancurkan pertahanan Martial King. Bahkan beberapa ahli Martial Saint yang tidak pandai bertahan akan terluka oleh pedang pembantaian Ki yang dibentuk oleh 9 tebasan pemecah jiwa Luo Chen. Namun, meskipun pedang pembunuh Ki yang dibentuk oleh 9 tebasan pemecah jiwa sangat kuat, dengan basis kultivasi Martial King kelas 9 Luo Chen saat ini, dia bisa menyerap semua esensi pedang di tubuhnya hanya dengan satu serangan pedang Ki, menyebabkan dia kehilangan kekuatan tempurnya. Dia takut bahwa hanya setelah Luo Chen berhasil melangkah ke alam Martial Saint Lord, dia bisa melepaskan ke-9 pedang pada saat yang sama, menghancurkan langit dan bumi. Namun demikian, begitu Luo Chen berhasil menggunakan kultivasi tebasan 9 jiwa, teknik rahasia Tao akan menjadi kartu truf terbesarnya. Itu akan memungkinkan Luo Chen untuk menggunakan Martial King untuk melawan serangan dari ahli Martial King tanpa menggunakan kristal niat pedang Ancestor, dan dia akan mampu melawan seorang praktisi Martial Saint. Begitu dia menggunakan pedang kristal pedang Ancestor, mungkin Luo Chen bisa menggunakan 9 tebasan pemecah jiwa untuk membunuh seorang praktisi alam Martial Saint. Namun, harga untuk melakukannya terlalu besar. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, Luo Chen tidak akan menggunakan pedang kristal pedang Ancestor dan 9 tebasan pemecah jiwa secara bersamaan. Seiring waktu berlalu, 9 bayangan pedang yang mengelilingi Luo Chen benar-benar diwarnai oleh aura merah darah yang terpancar dari tubuh Luo Chen. Setelah itu, 9 bayangan pedang menyusut dengan cepat dan memasuki dantian Luo Chen, bergabung dengan pedang ilahi seperti inti Yuan di dantian Luo Chen. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa ada 9 garis merah darah di Yuan Core. Luo Chen hanya membutuhkan pemikiran untuk mengubah 9 garis darah menjadi pedang pembunuh Ki yang kuat. Namun, mengendalikan pedang pembunuh Ki akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Dengan basis kultivasi Luo Chen saat ini, dia hanya bisa menggunakannya sebagai kartu truf. Setelah berhasil menyempurnakan 9 pedang pembunuh Ki, Luo Chen mengakhiri bentuk kultivasinya. Dia perlahan membuka matanya dan berdiri dari hasok. Melihat batu roh yang hampir habis dikonsumsi di pembakar dupa, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun rumah pemahaman Tao kuno ini sangat berguna, konsumsi batu roh memang terlalu mengejutkan. Meskipun dia dapat dianggap memiliki kekayaan kecil sekarang, itu tidak cukup untuk mendukungnya tinggal di rumah kuno pemahaman Tao terlalu lama. Setelah perlahan mengembuskan napas dari udara busuk, Luo Chen meninggalkan rumah kuno pemahaman Tao. Berbeda dengan teknik rahasia Tao lainnya, 9 tebasan pemecah jiwa dalam kultivasinya tidak mengharuskan dia untuk sengaja menggunakannya, karena inti dari 9 tebasan pemecah jiwa adalah untuk menyempurnakan 9 pedang pembantaian Ki. Setelah pedang pembantaian Ki dipadatkan, dia hanya perlu merawatnya secara perlahan. Namun, bagian tersulit dari kultivasi adalah menyempurnakan pedang pembantaian Ki. Jika Luo Chen tidak mendapat bantuan dari rumah kuno pemahaman Tao dan niat pedang jalan pembantaian, dia tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memadatkan 9 pedang pembantaian Ki ini. Lebih penting lagi, ketika dia memadatkan pedang pembantaian Ki, dia perlu menyempurnakan ke-9 pedang pembantaian Ki dalam satu napas. Selama dia kehilangan satu pedang Ki lainnya akan menghilang dengan cepat. Ini juga meningkatkan kesulitan dari kultivasi 9 tebasan pemecah jiwa. Kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat berhasil membentuk kultivasi 9 tebasan pemecah jiwa karena alasan ini, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah pada teknik rahasia Tao ini. Oleh karena itu, meskipun 9 tebasan pemecah jiwa tidak memerlukan latihan yang sering seperti teknik rahasia Tao lainnya untuk meningkatkan kontrol terhadap pedang pembantaian Ki, kesulitan kultivasi tidak kalah dengan teknik rahasia Tao lainnya. Belum lagi, membentuk 9 Ki pedang pembunuh hanya bisa dianggap sebagai melangkah ke ambang 9 tebasan pemecah jiwa. Meskipun Ki pedang pembunuh dapat digunakan dengan kendalinya sendiri, hanya jika dikombinasikan dengan seni pedang pembunuh yang tercatat dalam 9 tebasan pemecah jiwa, itu dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari teknik rahasia Tao.
Meskipun pedang pembantaian Qi tidak perlu terus-menerus disempurnakan setelah dipadatkan, itu hanya perlu disimpan di dantian dan dipelihara. Namun, teknik pedang pembantaian juga perlu terus-menerus dipraktikkan untuk memastikan bahwa 9 tebasan pemecah jiwa dapat melepaskan kekuatan terkuatnya. Setelah meninggalkan rumah kuno pemahaman Tao, Luo Chen tidak tinggal di zona spasial ini terlalu lama. Setelah membiarkan arang hitam kembali ke kota Kabupaten Changlan lebih awal untuk mengambil alih, Luo Chen meninggalkan zona spasial ini dan muncul di gunung belakang kota kerajinan pedang. Junior Martial Brother Luo, kamu akhirnya kembali. Zhang Qingxi menghela nafas lega ketika dia melihat Luo Chen di gunung belakang kota kerajinan pedang. Dia tidak bisa tidak mengeluh. Junior Martial Brother Luo, kamu telah menghilang selama setengah bulan. Leluhur kecil dan aku sangat khawatir. Ketika Wu Ming mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, orang tua ini tidak mengkhawatirkan keselamatanmu, tetapi gadis kecil ini telah menggangguku selama beberapa hari terakhir. Untungnya, kamu kembali. Jika tidak, lelaki tua ini tidak akan tahu betapa menyebalkannya gadis ini. Ketika Luo Chen mendengar ini, dia melirik Zhang Qingxi dengan tatapan aneh. Dia tidak banyak berinteraksi dengan kakak perempuan dari puncak 10.000 bunga ini. Suster bela diri senior dari puncak 10.000 bunga ini sebenarnya sangat mengkhawatirkannya. Ini benar-benar mengejutkan Luo Chen. Melihat ekspresi Luo Chen, wajah Zhang Qingxi memerah di balik tabir. Dia dengan cepat menjelaskan, Junior Martial Brother Luo, jangan salah paham. Master meminta aku untuk membawa kamu ke sekte pedang. Jika sesuatu terjadi padamu, Master dan Master senior dan paman lainnya pasti tidak akan memaafkanku. Selain itu, Junior Martial Saudara Luo membantu aku menyelesaikan tulang pedang osikular. Aku belum punya waktu untuk berterima kasih, jadi tentu saja, aku lebih tertarik padamu. Luo Chen tidak meragukannya ketika dia mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata, Saudari bela diri senior Zhang, jangan ambil hati. Kamu dan aku sama-sama murid sekte pedang, jadi tentu saja kita harus saling membantu. Bab 1033. Judul, Luo Chen lambat dalam pikirannya. Ketika Wu Ming mendengar kata-kata Luo Chen, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Bahkan dia, orang luar, tahu apa yang dipikirkan gadis kecil itu. Hanya Luo Chen, si bodoh ini, yang tidak tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini, dan dia begitu mudah mempercayai kata-katanya. Namun, Wu Ming tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah masalah antara generasi muda. Tidak mudah bagi orang tua seperti dia untuk terlibat, belum lagi dia tidak terlalu memikirkan Zhang Qingxi. Meskipun bakat gadis kecil ini tidak buruk, dia juga telah menyelesaikan tulang pedang osikular. Namun, dia tidak bisa melihat melalui Luo Chen. Seolah-olah ada misteri di mana-mana, dan Zhang Qingxi tertarik pada Luo Chen. Pada akhirnya, dia mungkin berakhir dalam keadaan sedih. Zhang Qingxi juga mendengar kata-kata Luo Chen, dan dia merasa sedikit kecewa. Luo Chen mengambil inisiatif untuk memperbaiki tulang pedang untuknya. Awalnya, dia berpikir bahwa Luo Chen memiliki perasaan padanya, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Memikirkan hal ini, wajah Zhang Qingxi tidak bisa tidak terlihat sedikit sedih. Untungnya, dengan cadar yang menutupi wajahnya, Luo Chen tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Kakak senior, kakak bela diri senior Zhang, bocah ini masih memiliki masalah lain untuk ditangani. Aku tidak akan tinggal lama di domain pedang. Luo Chen tidak memperhatikan perilaku Zhang Qingxi yang tidak biasa dan langsung berkata kepada Wu Ming dan Zhang Qingxi. Dia datang ke Sword Sect kali ini karena Li Minyi. Dia berencana untuk memasuki sekte pedang terlebih dahulu untuk memastikan identitasnya sebagai Saint Suci Sekte Pedang, tetapi karena pemilihan pedang kolam pedang, statusnya di Sekte Pedang telah melampaui Saint Suci Sekte Pedang, dan bahkan melampaui para tetua dari Sekte Pedang. Ini bisa dianggap memenuhi tujuannya sebelumnya. Masalah Sekte Pedang telah diselesaikan untuk sementara, jadi tentu saja, dia tidak berniat untuk tinggal di Sekte Pedang lebih lama lagi. Lagi pula, dia sudah pergi cukup lama. Sudah waktunya baginya untuk kembali ke Floating Cloud Empire dan melihat situasi saat ini di Floating Cloud Empire. Setelah itu, dia akan menangani masalah keluarga Xiao dan menyelesaikan tugas khusus yang dia miliki mengenai keluarga Xiao. Aku ingin tahu masalah apa yang harus diperhatikan oleh Junior Martial Brother Luo, mengapa dia terburu-buru? Ketika dia mendengar bahwa Luo Chen akan pergi, untuk mengatakan bahwa itu adalah tempat yang paling cocok untuk kultivasi pedang. Itu secara alami adalah domain pedang. Selanjutnya, Wu Ming masih di sini. Dengan bimbingan ahli Tao Pedang Alam Ancestor Puncak,
kultivasi jalan pedang telah jauh melampaui kultivasi di tempat lain. Luo Chen berencana untuk meninggalkan domain pedang dan menuju ke tempat lain. Bukankah itu akan mendorong kesempatan yang dia peroleh ke dunia luar? Ini hanya masalah kecil. Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu banyak usaha. Kalau begitu, saudara junior sebaiknya tetap berada di domain pedang. Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyarankan, domain pedang adalah tempat yang paling cocok bagi kultivator pedang untuk berkultivasi. Jika saudara junior ada di tempat lain dengan kultivasi, efeknya mungkin tidak sebagus domain pedang. Terima kasih kakak senior telah mengingatkanku. Luo Chen tersenyum dan berkata, bagiku, tidak ada banyak perbedaan di mana kultivasi berada. Zhang Qingxi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wu Ming tiba-tiba berkata, saudara bela diri junior Luo benar. Dengan bakatnya, tidak ada banyak perbedaan di mana kultivasi berada, tapi kamu tidak perlu membujuk junior martial brother Luo untuk tetap tinggal. Ekspresi Zhang Qingxi meredup. Saat dia hendak berbicara, suara Wu Ming terdengar sekali lagi. Namun, gadis kecil Zhang, kamu baru saja menyelesaikan pedang tulang. Tidak ada yang tahu apakah akan ada bahaya tersembunyi. Ditambah fakta bahwa tulang pedangmu telah selesai, kamu tidak perlu tinggal di domain pedang sepanjang waktu. Jika junior martial brother Luo tidak keberatan, gadis kecil Zhang, mengapa kamu tidak bepergian dengan junior martial brother Luo? Ini akan bermanfaat bagi kekuatanmu juga. Selain itu, dengan junior martial brother Luo di sisinya, jika ada masalah dengan tulang pedang, saudara bela diri junior Luo akan dapat bergerak tepat waktu. Pada titik ini, Wu Ming memandang Zhang Qingxi dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, tapi apakah junior martial brother Luo bersedia membiarkanmu mengikutinya atau tidak akan tergantung pada kemampuanmu sendiri? Melihat ekspresi Wu Ming, wajah Zhang Qingxi menjadi agak memerah lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Wu Ming telah lama melihat melalui pikirannya? Untungnya, dengan cadar yang menutupi wajahnya, Luo Chen tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Saudara bela diri junior Luo, aku pikir saudara bela diri junior Luo mendengar apa yang dikatakan leluhur kecil barusan. Aku ingin tahu apakah saudara bela diri junior Luo bersedia bepergian dengan Qingxi? Zhang Qingxi dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan berkata kepada Luo Chen. Namun, sambil menunggu jawaban Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup di hatinya, takut Luo Chen akan menolaknya. Meskipun Zhang Qingxi memiliki keyakinan pada bakat dan kekuatannya, jika itu di depan para jenius lain dari domain pedang, dia yakin tidak ada yang akan bisa menolaknya selama dia mengucapkan kata-kata itu. Tapi di depan Luo Chen, Zhang Qingxi tidak terlalu percaya diri. Kakak bela diri senior Zhang ingin bepergian denganku? Luo Chen tertegun sejenak ketika mendengar itu, lalu dia tersenyum dan berkata, tentu saja, merupakan kehormatan bagiku bahwa suster bela diri senior Zhang dapat bepergian denganku. Luo Chen memang sedikit terkejut dengan keputusan Zhang Qingxi, tetapi dia tidak menolaknya. Bagaimanapun, suster bela diri senior dari puncak 10.000 bunga dari Sekte Pedang adalah tahap Martial King kelas 9. Sekarang, tulang pedang osikular Zhang Qingxi telah selesai. Menambahkan teknik kultivasi dan seni rahasia Sekte Pedang, meskipun Zhang Qingxi belum menerobos ke tahap Martial Saint, jika itu di tempat seperti Kekaisaran Flowing Cloud, kekuatan Zhang Qingxi bahkan bisa dibandingkan dengan Martial Saint. Dengan Zhang Qingxi mengikutinya kembali ke Floating Cloud Empire, akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan keluarga Xiao. Bagaimanapun, meskipun keluarga Xiao terkenal jahat, mereka masih memiliki dua Martial Saint yang menjaga mereka. Meskipun Luo Chen yakin bahwa dia bisa membunuh dua Martial Saint dengan 9 tebasan pemecah jiwa dan pedang kristal pedang Ancestor, itu masih agak berisiko. Sekarang dia mendapat bantuan Zhang Qingxi, itu akan jauh lebih mudah baginya. Zhang Qingxi tidak merasakan kegembiraan saat melihat Luo Chen menyetujuinya. Wajahnya, yang ditutupi oleh kerudung, mengungkapkan ekspresi gembira. Sayangnya, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Chen. Jika tidak, kegembiraan di hatinya akan hilang dalam sekejap. Baiklah, karena kalian berdua sudah mengambil keputusan, jangan tinggal di sini dan ganggu orang tua ini. Wu Ming melambaikan tangannya dengan tidak sabar, berniat untuk mengantar mereka pergi. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Wu Ming dan meninggalkan gunung belakang Sword Crafting City. Setelah itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi menggunakan formasi teleportasi di kota kerajinan pedang untuk berteleportasi ke Half City di Laut Darah Asura.
Setelah itu, mereka menghabiskan banyak waktu untuk bergegas kembali ke Floating Cloud Empire dari Half City. Berita tentang kakak bela diri senior puncak 10.000 bunga dan Zhang Qingxi dari Sekte Pedang meninggalkan domain pedang bersama Luo Chen juga menyebar ke seluruh domain pedang dengan sangat cepat. Setelah mendengar berita ini, banyak jenius muda di domain pedang merasa sedih. Namun, mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Luo Chen. Apakah itu pemilihan pedang kolam pedang yang menarik embrio pedang yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor, atau fakta bahwa mereka mengalahkan Sein Suci Sekte Pedang dan Lin Yuan di Sekte Pedang, atau fakta bahwa Sein Suci Sekte Pedang dikeluarkan dari Sekte Pedang, itu bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa Zhang Qingxi telah meninggalkan domain pedang dengan Luo Chen, tidak ada yang ingin menemukan Luo Chen dan bertengkar dengannya untuk melihat apakah mereka dapat memenangkan hati Zhang Qingxi. Bab 1034, Judul, Dia akan kembali ke awan yang mengalir dan melihat Ye Ming lagi. Luo Chen tidak tahu tentang pikiran para jenius muda di domain pedang. Jika dia tahu tentang itu, dia akan memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Zhang Qingxi. Alasan mengapa dia membawa Zhang Qingxi adalah karena apa yang dikatakan Wu Ming. Zhang Qingxi baru saja menyelesaikan pedang tulangnya. Luo Chen tidak yakin apakah akan ada kecelakaan. Dia juga bisa menjaga Zhang Qingxi ketika dia berada di sisinya. Bagaimanapun, Zhang Qingxi adalah pilar masa depan Sekte Pedang, dan dia juga anggota Sekte Pedang. Statusnya di Sekte Pedang juga tidak rendah. Selain itu, dia baru saja melumpuhkan salah satu Sein dari Sekte Pedang, jadi dia secara alami harus memikirkan tentang Sekte Pedang. Kedua, kekuatan Zhang Qingxi tidak lemah. Membawa Zhang Qingxi bersamanya dapat dianggap telah memberinya uluran tangan tambahan, yang membuatnya lebih mudah untuk berurusan dengan keluarga Xiao. Untungnya, para jenius dari domain pedang itu tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Chen. Kalau tidak, mereka akan menyemburkan seteguk darah. Dewi yang mereka pikirkan siang dan malam dibawa pergi oleh Luo Chen begitu saja. Tidak hanya itu, Luo Chen hanya menghargai kekuatan Zhang Qingxi dan identitas seorang murid Sekte Pedang. Kekaisaran Flowing Cloud, kota Kabupaten Changlan. Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan keluar dari formasi teleportasi. Zhang Qingxi merasakan kekuatan orang-orang di sekitarnya, dan matanya tidak bisa tidak menunjukkan kejutan. Dia selalu berpikir bahwa bakat Luo Chen sangat luar biasa sehingga dia mungkin berasal dari beberapa kekuatan terkemuka, tetapi sekarang dia menyadari bahwa latar belakang Luo Chen sangat buruk. Dia berasal dari keluarga kecil di negara kecil di wilayah selatan klan manusia. Kekuatan seperti itu sebenarnya bisa menghasilkan seorang jenius seperti Luo Chen. Itu benar-benar bencana bagi leluhur mereka. Kakak bela diri senior Zhang, apakah kamu kecewa? Luo Chen juga memperhatikan tatapan Zhang Qingxi dan berkata sambil tersenyum, disinilah keluarga Luo aku berada. Ini tidak hanya sedikit lebih lemah dari domain pedang. Memang sedikit tidak terduga, Zhang Qingxi tidak melakukannya. Menyembunyikan pikirannya dan berkata dengan sedikit emosi, awalnya, aku berpikir bahwa junior martial brother Luo berasal dari kekuatan yang menonjol. Tidak peduli seberapa lemahmu, kamu masih merupakan kebanggaan surga dari keluarga yang tersembunyi. Aku tidak menyangka bahwa junior martial latar belakang saudara Luo akan sangat buruk. Dilahirkan dengan kekuatan seperti itu, kamu memiliki tingkat kultivasi seperti itu meskipun kamu baru berusia 14 tahun. Bakat saudara bela diri junior Luo benar-benar membuat kebanggaan surga lainnya merasa malu pada diri mereka sendiri. Jika Luo Chen berasal dari keluarga terkemuka, dia tidak akan begitu terkejut, tetapi Luo Chen berasal dari keluarga kecil. Tanpa bantuan keluarga manapun, dia benar-benar telah mencapai tahap ini. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang legenda. Keberuntunganku tidak buruk, haha. Mendengar kata-kata Zhang Qingxi, Luo Chen tersenyum dan berkata, kakak perempuan, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Luo Chen berjalan menuju kuil binatang suci. Dia tidak berencana membawa Zhang Qingxi untuk tinggal di keluarga Luo. Bagaimanapun, meskipun keluarga Luo bukan keluarga kecil di kota Lingyun, masih sedikit tidak sopan membiarkan Zhang Qingxi tinggal di keluarga Luo. Oleh karena itu, dia berencana untuk membiarkan Zhang Qingxi tinggal di pulau terapung tempat kuil binatang suci berada. Setidaknya, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang kuno. Meskipun sedikit bobrok, itu masih merupakan reruntuhan kuno, dan namanya masih keras dan jelas. Luo Chen dan Zhang Qingxi belum pergi jauh ketika Ye Ming, yang telah menerima berita itu, bergegas dan menabrak Luo Chen. Kakak,
kamu kembali?" Ye Ming melihat Luo Chen dari jauh dan dengan cepat menyapanya. Setelah mengatakan itu, Ye Ming melihat Zhang Qingxi di samping Luo Chen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak, ini? Mungkinkah itu kakak ipar?" Setelah kata kakak ipar disebutkan, Zhang Qingxi tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah. Dia tidak berani menatap Luo Chen. "Ini adalah kakak perempuan seniorku, jenius Sekte Pedang." Luo Chen mengetuk kepala Ye Ming dan berkata dengan sedih, "Jangan membuat tebakan liar." Saat dia berbicara, Luo Chen meminta maaf kepada Zhang Qingxi, kakak bela diri senior Zhang. Anak ini berbicara tanpa menahan diri. "Kakak perempuan senior, tolong jangan mempersulitnya." "Kakak senior," Ye Ming memandang Zhang Qingxi dengan aneh. Cara Zhang Qingxi memandang Luo Chen tampaknya tidak seperti cara dia memandang saudara laki-lakinya. Namun, Ye Ming tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia masih muda, dia tidak mengabaikan cara-cara dunia. Dia menangkupkan tangannya ke Zhang Qingxi. Dia berkata dengan serius, "Karena kamu adalah kakak perempuan kakak, kamu juga kakak perempuanku. Kakak bela diri senior Zhang, halo. Nama aku Ye Ming. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu aku." Selama aku bisa melakukannya, Ye Ming tidak akan pernah menolak. Dia tahu bahwa Zhang Qingxi tertarik pada Luo Chen. Tidak akan rugi untuk berteman dengan Zhang Qingxi terlebih dahulu. Lagi pula, bahkan jika Zhang Qingxi tidak menjadi saudara iparnya, status Zhang Qingxi sebagai jenius Sekte Pedang sudah cukup baginya untuk memperlakukan Zhang Qingxi dengan hormat. Lagi pula, meskipun dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari Dewa Iblis Penekan Iblis, Sekte Pedang adalah kekuatan terkenal di benua semesta. Bahkan jika dia memperoleh warisan dari Dewa Iblis Penekan Iblis, statusnya mungkin tidak sebanding dengan kejeniusan Sekte Pedang, Zhang Qingxi. "Terima kasih banyak," Zhang Qingxi mengangguk dan berkata setelah mendengar apa yang Ye Ming katakan. "Jika memang ada keperluan, aku tidak akan sopan. Seperti kata pepatah, jangan pernah memukul orang yang tersenyum dengan tanganmu." Ye Ming telah memberinya kesan yang baik. Dia tidak sombong seperti para jenius di domain pedang. Plus, Ye Ming dan Luo Chen memiliki hubungan khusus. Akan baik untuknya jika dia bisa berteman dengan Ye Ming. Oleh karena itu, Zhang Qingxi memiliki hubungan yang baik dengan Ye Ming. Jika para jenius dari domain pedang itu melihat Zhang Qingxi seperti ini, mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh ke tanah. Sejak kapan kakak bela diri senior dari 10.000 bunga puncak pedang sekte begitu mudah bergaul? Saudari bela diri senior Zhang, yakinlah. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di kekaisaran Flowing Cloud ini, aku masih memiliki kekuatan. Ye Ming segera menepuk dadanya dan tersenyum ketika mendengar itu. Selama itu berada di dalam Floating Cloud Empire, jelas tidak salah jika kakak bela diri senior Zhang meminta bantuanku. Luo Chen memutar matanya ketika dia mendengar itu dan mengetuk kepala Ye Ming. Dia berkata dengan sedih, "Bagaimana pemahaman tentang formasi aula formasi? Seberapa yakin kamu dalam lulus ujian yang ditinggalkan oleh penindasan iblis senior? Jika kamu punya waktu untuk menyombongkan diri di sini, mengapa kamu tidak pergi dan mempelajari formasi di aula formasi?" Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Ye Ming langsung jatuh. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Zhang Qingxi yang berdiri di sampingnya mau tak mau berseru kaget. "Penindasan iblis senior, mungkinkah Dewa Suci penindas iblis dari klan manusia itu?" Sebagai Master Jalan Formasi dan Master Akademi Alam Semesta institusi tertinggi, Dewa Suci Penindas Iblis memiliki reputasi besar di benua alam semesta. Selanjutnya, Sword Ancestor dan Devil Suppressing Saint Lord sangat jauh dari satu sama lain. Murid-murid dari Sekte Pedang juga telah mendengar tentang nama Dewa Penekan Iblis. Ketika Zhang Qingxi mendengar Luo Chen menyebutkan penindasan iblis senior, dia langsung memikirkan Dewa Suci Penindas Iblis itu. Kakak bela diri senior Zhang juga pernah mendengar tentang penindasan iblis senior. Luo Chen sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata sambil tersenyum, "Aku lupa bahwa pedang Ancestor senior dan Dewa Iblis Penekan Iblis senior memiliki semacam hubungan. Aku khawatir beberapa murid Sekte Pedang aku tidak tahu tentang senior Devil Suppressing Saint Lord." Setelah mengatakan itu, Luo Chen berhenti sejenak, menepuk kepala Ye Ming dan berkata sambil tersenyum, "Tidak buruk, bakat anak ini tidak buruk. Dia dihargai oleh roh formasi yang ditinggalkan oleh senior Devil Suppression, memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam tes yang ditinggalkan oleh senior Devil Suppression. Jika dia berhasil, dia akan memenuhi syarat untuk mewarisi senior Devil Suppression." Warisan Penindasan Iblis. Bab 1035. Judul,
Dia terkejut dan awan berubah. Zhang Qingxi tidak bisa membantu tetapi melihat Ye Ming dengan heran ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Ming hanyalah seorang jenius biasa yang memiliki hubungan dekat dengan Luo Chen, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Ye Ming. Devil Suppressing Saint Lord tidak hanya terkenal di Sword Sect, tetapi juga di Universe Continent. Lagi pula, dia adalah ahli puncak alam reinkarnasi yang hanya setengah langkah lagi dari menerobos ke alam Ancestor. Menambahkan fakta bahwa iblis penekan Saint Lord juga Formation Tao Master, statusnya di 100 ras tidak kalah dengan Expert of Ancestor Stage biasa. Ye Ming sebenarnya memiliki kesempatan untuk mewarisi warisan dari Raja Iblis penekan iblis. Ini saja sudah cukup untuk membuat Ye Ming layak mendapatkan perhatiannya. Jika Ye Ming bisa lulus ujian Devil Suppressing Saint Lord, statusnya tidak akan lebih rendah dari senior martial sister dari 10.000 bunga puncak pedang sekte. Ini semua berkat kakak. Melihat Zhang Qingxi menatapnya, Ye Ming menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Meskipun dia telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tes yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis penekan iblis, itu hanya kualifikasi. Dia belum benar-benar menjadi penerus iblis penekan Saint Lord, jadi dia tidak bertindak terlalu arogan. Selanjutnya, Ye Ming tahu betul bahwa para jenius ada di mana-mana di benua ini. Belum lagi dia belum menjadi penerus Dewa Suci penekan iblis. Bahkan jika dia benar-benar lulus ujian yang ditinggalkan oleh Dewa Suci penekan iblis dan menjadi penerus Dewa Suci penekan iblis, dia mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan tingkat atas kebanggaan surga di benua ini. Bagaimanapun, bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti Luo Chen tidak akan berani mengatakan bahwa dia adalah kebanggaan surga tingkat atas di benua ini. Dia jauh lebih lemah dari Luo Chen, jadi dia secara alami tahu apa yang dia mampu. Zhang Qingxi tidak percaya apa yang dikatakan Ye Ming. Bahkan jika Luo Chen telah berkontribusi sedikit, jika Ye Ming tidak cukup berbakat, dia tidak akan dihargai oleh roh formasi yang ditinggalkan oleh iblis penekan Saint Lord, dan akan memenuhi syarat untuk mewarisi warisan iblis penekan Saint Lord. Baiklah, mari kita bicarakan nanti. Ayo pergi ke kuil binatang suci dulu. Tidak pantas menghentikan kita di sini. Luo Chen menepuk bahu Ye Ming dan berkata kepada Zhang Qingxi, kakak bela diri senior Zhang, ikuti aku. Rumah dingin itu sederhana dan kasar. Hanya kuil binatang suci yang hampir tidak bisa mengeluarkannya. Jika kakak bela diri senior Zhang tidak keberatan, kamu dapat tinggal di kuil binatang suci selama sisa hidupmu. Kuil binatang suci, Zhang Qingxi tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan terkejut, inti kuil dewa binatang dari sekte dewa binatang kuno? Saat dia berbicara, Zhang Qingxi menatap Luo Chen dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah melihat melalui Luo Chen, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia mungkin hanya melihat setengah dari cakar Luo Chen. Setelah sekte dewa binatang dihancurkan, reruntuhannya masih berada di Broken Cloud Ridge. Berita ini bukan rahasia di benua semesta. Namun, banyak ahli telah pergi jauh ke dalam Broken Cloud Ridge, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejaknya. Belum lagi inti dari sekte dewa binatang, hanya ada sedikit reruntuhan sekte dewa binatang. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa kuil binatang suci sebenarnya ada di tangan Luo Chen. Ketika aku membawa anak ini ke cabang Broken Cloud Ridge untuk mempelajari formasi di reruntuhan sekte dewa binatang, aku secara tidak sengaja menyentuh tes yang ditinggalkan oleh sekte dewa binatang. Luo Chen menunjuk ke Ye Ming dan berkata sambil tersenyum, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah kejutan yang tidak terduga. Meskipun aku telah memperoleh kuil binatang suci, inti dari sekte dewa binatang telah lama dihancurkan. Ini akan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk membuatnya beroperasi lagi. Zhang Qingxi tidak berbicara lagi. Dia khawatir jika dia terus bertanya, dia akan terluka parah oleh Luo Chen. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia menyelesaikan tulang pedang osikular, dia bisa menutup celah antara dia dan Luo Chen, tapi sekarang sepertinya tidak hanya kesenjangan antara dia dan Luo Chen tidak menyusut, itu juga karena pemahamannya tentang Luo Chen. Kesenjangan antara mereka berdua semakin besar, meskipun dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengejar Luo Chen. Dia benar-benar khawatir suatu hari, dia akan ditinggalkan jauh oleh Luo Chen, dan dia bahkan tidak akan bisa melihat punggungnya. Luo Chen menghela nafas lega ketika dia melihat Zhang Qingxi tidak berbicara lagi. Dia tidak menyangka bahwa akan ada begitu banyak pertanyaan setelah kakak bela diri senior Tentosat Flowers Puncak of Sword Sect yang dikabarkan tiba di Floating Cloud Empire. Jika Zhang Qingxi terus bertanya, dia takut beberapa rahasianya akan terungkap.
Meskipun Luo Chen tahu bahwa informasi tentang dia bukanlah rahasia di Floating Cloud Empire, dan dia hanya perlu bertanya sedikit untuk mendapatkan gambaran umum tentangnya, dia tidak ingin mengungkapkan semua rahasianya. Lagi pula, informasi tentang dia hanya beredar di Kekaisaran Flowing Cloud, dan dunia luar tidak tahu banyak tentang dia. Dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Begitu berita tentang dia bocor, Luo Chen tidak berpikir bahwa klan hantu dan klan tulang, yang memusuhi klan manusia, akan melihatnya tumbuh dengan mantap. Bahkan jika dia memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Pedang, dia mungkin tidak dapat menghentikan ras-ras itu untuk membunuhnya. Segera, Zhang Qingxi tiba di Pulau Terapung di mana kuil binatang suci berada di bawah pimpinan Luo Chen. Suster bela diri senior 10.000 bunga puncak Sekte Pedang tidak bisa tidak berseru. Meskipun kuil binatang suci berada dalam reruntuhan, itu masih sesuatu yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang Kuno. Masih banyak hal luar biasa tentangnya. Meskipun Zhang Qingxi berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat kuil binatang suci. Luo Chen tidak terlalu memperhatikan Zhang Qingxi. Setelah kembali ke Divine Temple of Binatang, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Ye Ming dan bertanya, apakah sesuatu yang besar terjadi di Floating Cloud Empire selama ketidakhadiranku? Dia akan menyerang keluarga Xiao selanjutnya, jadi dia secara alami ingin memahami situasi Kekaisaran Flowing Cloud saat ini terlebih dahulu. Berbicara tentang ini, kakak lupa menyebutkan bahwa Martial Saint baru lahir di keluarga Xiao, kata Ye Ming dengan ekspresi serius. Sekarang keluarga Xiao memiliki 3 Martial Saint yang menjaganya, kekuatan besar lainnya di Floating Cloud Empire tidak akan berani menyerangnya secara rahasia lagi. Kekuatan utama yang diam-diam menekan keluarga Xiao dengan cepat menghentikan serangan mereka, dan sekarang menonton dari pinggir lapangan. Martial Saint lain telah lahir di keluarga Xiao. Luo Chen mengangkat alisnya. Dia berkata dengan nada datar, keluarga Xiao benar-benar beruntung. Dia tidak menempatkan Martial Saint dari keluarga Xiao di matanya. Sekarang dia telah memulai 9 tebasan pemecah jiwa. Dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengancam ahli Martial Saint. Jika dia menggunakan pedang kristal pedang Ancestor dan 9 tebasan pemecah jiwa pada saat yang sama saat dia dalam kondisi lemah, dia yakin bahwa dia bisa membunuh ahli bela diri dari keluarga Xiao. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan kelahiran ahli bela diri di keluarga Xiao. Dia hanya menghela nafas dengan santai, tetapi dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Ekspresi wajah Zhang Qingxi tidak berubah sama sekali. Ahli Martial Saint hanya memenuhi syarat untuk menjadi tamu di keluarga Zhang. Dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki inti keluarga Zhang. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius kata-kata Ye Ming. Jika bukan karena ini masalah Luo Chen, dia tidak akan ikut campur. Itu hanya keluarga Xiao belaka. Bahkan dengan kehadiran Martial Saint Expert, dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Apakah ada berita lain selain ini? Luo Chen dengan cepat melemparkan berita ini ke benaknya. Setelah itu, dia menatap Ye Ming dan bertanya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 1036. Judul, Luo Chen berencana mengunjungi keluarga Wang. Memang ada beberapa hal, Ye Ming mengangguk dan berkata, keluarga Xiao telah mengirimkan undangan ke semua kekuatan besar di Kekaisaran untuk menghadiri perjamuan di keluarga Xiao setengah bulan kemudian, untuk merayakan kelahiran ahli bela diri ketiga. Selain itu, cabang keluarga Xiao, Xiao yang telah meninggalkan keluarga Xiao dan saat ini berada di bawah perlindungan keluarga Yun. Namun, Martial Saint ketiga telah lahir di keluarga Xiao, jadi keluarga Yun mungkin menyerah pada cabang keluarga Xiao sebagai ganti keluarga Xiao tidak mengambil tindakan terhadap keluarga Yun. Menarik, Luo Chen tersenyum dan bertanya, apakah keluarga Luo punya undangan? Saat ini, keluarga Luo dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di Kekaisaran Flowing Cloud. Meskipun keluarga Luo tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan top lainnya dalam hal sumber daya, fakta bahwa Luo Qingsui telah memasuki Akademi Semesta saja sudah cukup untuk membuat status keluarga Luo melambung. Oleh karena itu, meskipun keluarga Luo tidak memiliki sumber daya yang cukup, mereka masih dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di Kekaisaran Flowing Cloud. Tidak masuk akal jika keluarga Xiao tidak mengirim undangan ke keluarga Luo. Aku mendengar tentang ini dari instruktur He beberapa hari yang lalu. Keluarga Xiao memang mengirim undangan untuk mengundangmu dan Sister Sue untuk menghadiri perjamuan. Ye Ming mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, tapi ini kemungkinan besar jebakan. Diatur oleh keluarga Xiao. Kakak, aku tidak berpikir kamu akan pergi kan? Siapa bilang aku tidak akan pergi?
Sudut mulut Luo Chen meringkuk, dan senyum yang tidak bisa dijelaskan muncul di wajahnya. Dia masih memiliki misi untuknya. Dia ingin melemahkan keluarga Xiao lebih dari setengah dalam setengah tahun. Akan terlalu membuang-buang energi untuk melemahkan keluarga Xiao lebih dari setengahnya hanya dalam waktu setengah tahun. Jika dia mendapat bantuan dari kekuatan besar lainnya di Floating Cloud Empire, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kelahiran ahli martial Saint ketiga di keluarga Xiao telah menyebabkan kekuatan besar lainnya di Floating Cloud Empire takut padanya. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan kekuatan besar lainnya di Floating Cloud Empire menekan keluarga Xiao dengan tenang. Kakak laki-laki, Ye Ming tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Luo Chen. Mengesampingkan perseteruan darah antara keluarga Luo dan keluarga Xiao, hanya dendam antara Luo Chen dan keluarga Xiao saja tidak berbeda dengan menantang sarang harimau sendirian. Dia sudah lama mengenal Luo Chen, tetapi dia tidak berpikir bahwa Luo Chen akan melakukan apapun padanya. Luo Chen adalah pria impulsif, tetapi dia tidak tahu mengapa Luo Chen akan membuat keputusan impulsif seperti itu. Ekspresi Zhang Qingxi tidak berubah. Dia tahu seberapa kuat Luo Chen. Di ruang misterius itu, dia telah melihat naga api penyucian, arang hitam. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Xiao akan dapat mengancam keselamatan Luo Chen. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Luo Chen, dia tahu bahwa Luo Chen bukanlah seseorang yang bertindak berdasarkan dorongan hati. Karena Luo Chen telah memutuskan untuk pergi ke keluarga Xiao, dia pasti memiliki pertimbangan sendiri. Oleh karena itu, Zhang Qingxi tidak diragukan lagi jauh lebih tenang daripada Ye Ming. Dia bahkan memiliki rasa ingin tahu di dalam hatinya, karena dia ingin tahu rencana macam apa yang ada dalam pikiran Luo Chen. Aku punya rencanaku sendiri. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Ye Ming, Paman He tidak kehilangan undangan, kan? Instruktur He juga memberikan undangan kepada Raja Laut Utara. Meskipun Ye Ming terkejut dengan keputusan Luo Chen, dia tetap menjawab dengan jujur. Aku mengerti. Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah lama tidak kembali, jadi aku harus mengunjungi Paman Wang. Kakak bela diri senior Zhang, ikutlah denganku. Bagaimanapun juga, Wang senior adalah murid dari Sekte Pedang. Kakak perempuan senior, sebagai murid dari Sekte Pedang. Sekte Pedang, tidak sopan bagimu untuk berkunjung. Zhang Qingxi mengangguk ketika mendengar ini. Dia menduga bahwa senior Wang Luo Chen yang dibicarakan adalah Wang Xi. Junior Martial Brother Luo sedang berbicara tentang murid dari Jade Cloud Puncak, kan? Zhang Qingxi berkata sambil tersenyum. Faktanya, status Wang Xi di Sekte Pedang tidak rendah. Lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa Wang Xi dan Luo Chen memiliki hubungan yang baik. Selanjutnya, Wang Xi dilahirkan dengan hati pedang yang cemerlang, dan bakatnya bisa masuk dalam 50 besar di Sekte Pedang. Ditambah lagi, Wang Xi adalah murid dari Jade Cloud Puncak, jadi kemungkinan besar dia akan menjadi murid itu. Oleh karena itu, meskipun Wang Xi baru saja memasuki Sekte Pedang, statusnya jauh lebih tinggi daripada murid biasa. Setidaknya, tidak banyak murid Sekte Pedang yang berani memprovokasi dia. Sebagai suster bela diri senior dari Puncak 10.000 Bunga, Zhang Qingxi telah mendengar tentang Wang Xi sebelumnya. Oleh karena itu, dia bisa menebak siapa yang dimaksud Luo Chen hanya dengan menyebut namanya dengan santai. Ini Wang senior, Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Luo Chen meninggalkan kuil binatang suci dan menuju ke rumah keluarga Wang di kota Kabupaten Changlan. Zhang Qingxi tidak ragu untuk mengikuti di belakang Luo Chen. Segera, mereka tiba di gerbang utama keluarga Wang. Pelayan keluarga Wang yang baru direkrut mengenal Luo Chen, tuan muda keluarga Luo. Mereka tahu bahwa Luo Chen memiliki hubungan khusus dengan keluarga Wang, jadi mereka menyambut Luo Chen dan Zhang Qingxi ke aula utama. Setelah itu, mereka pergi untuk memberitahu Wang Wuxin dan Yun Suemei. Sangat cepat, Wang Wuxin dan Yun Suemei bergegas. Meskipun tidak ada ahli martial Saint di keluarga Luo, bahkan tidak ada ahli martial King, tetapi Luo Qingsui dan Luo Chen. Selama tidak ada yang terjadi pada keduanya, tidak ada yang berani menyerang keluarga Luo. Paman Wang, Bibi Yun, Luo Chen melihat Wang Wuxin dan Yun Suemei dan segera berdiri untuk menyambut mereka. Keponakan Luo, tidak perlu terlalu sopan. Wang Wuxin buru-buru melambaikan tangannya dan matanya tertuju pada Zhang Qingxi yang berdiri di samping. Dia tidak bisa tidak bertanya, ini? Zhang Qingxi dari Sekte Pedang menyapa master keluarga Wang. Zhang Qingxi menangkupkan tangannya ke arah Wang Wuxin dan Yun Suemei ketika dia mendengar ini dan berkata dengan ekspresi tenang. Seorang murid Sekte Pedang, mendengar kata-kata Zhang Qingxi,
Wang Wuxin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dengan sedikit keraguan di matanya. Meskipun Zhang Qingxi memiliki temperamen yang luar biasa, bagaimana mungkin seorang murid sekte pedang datang ke tempat seperti Kekaisaran Flowing Cloud? Bagaimanapun, Wang Xi telah bergabung dengan sekte pedang, dan Wang Wuxin sedikit banyak telah memahami beberapa hal tentang sekte pedang. Karena konflik antara pedang Ancestor dan pejabat tinggi klan manusia, sekte pedang selalu terpisah dari klan manusia. Murid-murid sekte pedang jarang memasuki Kekaisaran Flowing Cloud. Faktanya, alasan Li Minyi memasuki Kekaisaran Flowing Cloud adalah karena dia telah memburu musuh dan secara tidak sengaja memasuki Laut Penyesatan. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja datang ke Kabupaten Laut Utara. Inilah alasan mengapa dia mengetahui tentang keunikan Wang Xi dan menerimanya sebagai muridnya. Jika tidak, Wang Xi tidak akan diterima sebagai murid oleh Li Minyi. Selain itu, hanya ada murid dari sekte pedang yang muncul dalam kompetisi yang baru saja selesai untuk peringkat naga. Namun, penampilan Ji Chen ada hubungannya dengan Wang Xi. Oleh karena itu, Wang Wuxin memiliki beberapa keraguan tentang latar belakang Zhang Qingxi. Paman Wang, kakak bela diri senior Zhang memang murid sekte pedang. Luo Chen tersenyum dan berkata, kakak bela diri senior Zhang adalah seorang jenius yang terkenal dari sekte pedang. Kali ini, aku hanya membujuk kakak bela diri senior Zhang untuk datang ke Kekaisaran Flowing Cloud karena kakak bela diri senior Zhang ingin bepergian keluar. Wang Wuxin terkejut ketika mendengar ini. Bakat Zhang Qingxi bisa dibayangkan jika dia dipuji sebagai seorang jenius oleh Luo Chen. Maaf, ini benar-benar karena keluarga Wang saat ini dalam masa yang bermasalah. Aku harus lebih waspada. Aku baru saja salah paham dengan Nona Zhang. Mohon maafkan aku. Tanpa ragu, Wang Wuxin menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada Zhang Qingxi. Dia tidak ingin menyinggung seorang jenius dari sekte pedang karena beberapa masalah kecil. Selanjutnya, Zhang Qingxi jelas adalah rekan Luo Chen. Dia sudah curiga bahwa itu tidak sopan. Sekarang kesalahpahaman telah diklarifikasi, dia secara alami tidak akan mengudara. Bab 1037. Judul, Sebab dan Akibat Qingxi Marah. Tidak masalah. Zhang Qingxi melambaikan tangannya. Dia memiliki kepribadian yang dingin dan tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Selanjutnya, Wang Wuxin dan Luo Chen memiliki hubungan yang baik. Bahkan jika dia tidak memberikan wajah Wang Wuxin, dia tidak akan memberikan wajah Luo Chen. Dia marah karena masalah kecil seperti itu. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Wang Wuxin, dia tidak bisa tidak bertanya, Paman Wang, mungkinkah sesuatu telah terjadi di keluarga Wang baru-baru ini? Dia telah berinteraksi dengan Wang Wuxin beberapa kali dan memiliki pemahaman tentang Raja Laut Utara ini. Mengingat kelihayan Wang Wuxin, bahkan jika dia mencurigai latar belakang Zhang Qingxi, dia tidak akan mengungkapkannya dengan jelas sekarang. Kecuali jika sesuatu telah terjadi di keluarga Wang dan itu terkait dengan sekte pedang. Jika tidak, Wang Wuxin tidak mungkin mencurigai Zhang Qingxi ketika dia mendengar bahwa dia adalah murid dari sekte pedang. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Tebakan keponakan Luo benar. Wang Wuxin mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, setengah bulan yang lalu, seseorang mengaku sebagai sesama murid CR. Ketika dia datang ke keluarga Wang kita untuk berkunjung, aku melihat bahwa dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Kental dan tidak lemah, tetapi tidak ada keraguan tentang itu. Namun, setelah pria itu memasuki keluarga Wang kami, dia melancarkan serangan kekerasan dan melukai banyak orang kami. Bahkan istriku terluka. Jika bukan karena leluhur tua, aku khawatir aku akan terluka oleh pencuri itu juga. Benar, pencuri itu menyebut dirinya Su Suyun. Su Suyun. Zhang Qingxi mendengar kata-kata Wang Wuxin dan langsung berdiri. Wajahnya tiba-tiba menjadi murung. Niat pedang penghancur terpancar dari tubuhnya dan menghancurkan kursi di belakangnya menjadi bubuk. Kakak senior, tolong tenang. Ini bukan sekte pedang, kata Luo Chen sambil tersenyum sambil meletakkan tangan kanannya di bahu Zhang Qingxi. Zhang Qingxi juga memulihkan kesadarannya ketika dia mendengar ini dan mengangguk pada Luo Chen. Adapun tangan Luo Chen diletakkan di bahunya. Zhang Qingxi hanya meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membiarkan tangan Luo Chen bersandar di bahunya. Jika para jenius muda di domain pedang melihat Zhang Qingxi seperti ini, mereka akan sangat terkejut hingga bola mata mereka akan jatuh ke tanah. Sejak kapan kakak bela diri senior dari 10.000 bunga puncak pedang sekte ini begitu mudah untuk diajak bicara? Orang harus tahu bahwa pernah ada tuan muda dari keluarga besar di domain pedang yang dengan ceroboh menggoda Zhang Qingxi.
Tangannya bahkan belum mendarat di Zhang Qingxi ketika dantiannya dilumpuhkan oleh Zhang Qingxi. Keluarga besar itu bahkan tidak berani kentut dan bahkan pergi untuk meminta maaf. Master muda itu langsung dikeluarkan dari keluarga dan hasilnya sangat menyedihkan. Sekarang, ketika Luo Chen melihat telapak tangannya bersandar di bahu Zhang Qingxi, tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah Zhang Qingxi. Jika para jenius muda dari domain pedang itu melihatnya, mereka mungkin merasa sedih. Luo Chen melihat bahwa Zhang Qingxi telah tenang, jadi dia menarik telapak tangannya dan bertanya dengan ragu, "Saudari bela diri senior Zhang, mungkinkah kamu mengenal Su Suyun itu?" Reaksi Zhang Qingxi agak di luar dugaannya. Dengan kepribadian dingin Zhang Qingxi, dia seharusnya tidak bereaksi begitu intens ketika dia mendengar sebuah nama. Mungkinkah Zhang Qingxi dan Su Suyun memiliki semacam dendam? Sepupu Suyun diplot oleh pencuri 3 tahun lalu ketika dia pergi untuk berlatih. Dia jatuh di lembah matahari terbenam klan manusia di wilayah selatan. Zhang Qingxi menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Mendengar kata-kata Zhang Qingxi, Luo Chen akhirnya mengerti mengapa reaksi Zhang Qingxi begitu intens. Ternyata Su Suyun sebenarnya adalah sepupu Zhang Qingxi. Dia diplot melawan dan dibunuh 3 tahun lalu, tapi sekarang seseorang menyebut dirinya murid sekte pedang. Sangat aneh bahwa Zhang Qingxi tidak kehilangan ketenangannya ketika dia mendengar nama Su Suyun. Terlepas dari apakah orang itu adalah pembunuh yang berkomplot melawan Su Suyun atau bukan, hanya dengan menggunakan nama Su Suyun untuk menimbulkan masalah di luar, Zhang Qingxi sudah cukup untuk menempatkan orang itu dalam daftar yang harus dibunuh. Setelah mencari tahu alasan di baliknya, Luo Chen tidak bisa tidak menatap Wang Wuxin dan bertanya, "Paman Wang, apakah paman masih punya berita tentang Su Suyun?" Wang Wuxin menggelengkan kepalanya. Setelah Yun Suemei terluka oleh pencuri yang menyebut dirinya Su Suyun, meskipun dia telah mencari jejak Su Suyun, dia tidak menemukan apapun. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk membalas dendam bahkan jika dia menginginkannya. Luo Chen merasa sedikit tidak berdaya ketika mendengar ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Jika dia memiliki kesempatan untuk menemukan orang itu di masa depan, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Apakah itu berkomplot melawan murid sekte pedang atau berpura-pura menjadi murid sekte pedang, Luo Chen sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, Luo Chen tahu betul bahwa karena pria itu bisa hidup bebas begitu lama. Bahkan jika dia ingin menemukan pria itu, dia akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan beberapa petunjuk. Namun, hal terpenting baginya saat ini adalah melemahkan kekuatan keluarga Xiao sesegera mungkin. Tidak mungkin baginya untuk menghabiskan banyak energi untuk menyelidiki masalah Su Suyun. "Aku ingin tahu apa rencana senior martial sister Zhang selanjutnya. Haruskah aku menemukan pencuri itu dulu, atau?" Luo Chen memandang Zhang Qingxi dan bertanya. Jika Zhang Qingxi bermaksud untuk menyelidiki lebih lanjut, dia tidak akan menghentikannya. Lagi pula, hubungannya dengan Zhang Qingxi tidak terlalu dalam. Meskipun akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan keluarga Xiao dengan bantuan kekuatan tempur Zhang Qingxi, jika Zhang Qingxi bersikeras mengejar Su Suyun, dia tidak akan meminta Zhang Qingxi untuk membantunya berurusan dengan keluarga Xiao terlebih dahulu. Lupakan saja, keberadaan pencuri itu tidak diketahui. Aku khawatir akan sulit menemukannya sendiri. Zhang Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Luo Chen, "Aku akan menyelesaikan skor dengannya ketika aku memiliki informasi yang tepat tentang pencuri itu. Selama periode waktu ini, untuk sementara aku akan mengikuti saudara junior dan mendengarkan pengaturan saudara junior." Bagaimanapun, kekuatan Zhang Qingxi ditampilkan di sini, dan itu sudah cukup baginya untuk menjadi bantuan besar dalam berurusan dengan keluarga Xiao. Ketika masalah ini selesai, aku akan mengikuti kakak perempuan untuk menyelidiki pencuri itu. Luo Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Zhang Qingxi, "Membayar buah persik untuk buah prem, Zhang Qingxi akan membantunya berurusan dengan keluarga Xiao." Kemudian dia membantu Zhang Qingxi melacak Su Suyun palsu sebagai imbalan atas bantuan Zhang Qingxi kepadanya. Selanjutnya, Su Suyun bukan hanya sepupu Zhang Qingxi, dia juga murid dari sekte pedang. Tidak hanya dia berkomplot dan dibunuh, dia bahkan membiarkan pencuri itu menyamar sebagai dia dan menyebabkan masalah di luar. Sebagai anggota sekte pedang, Luo Chen secara alami tidak bisa berpangku tangan. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi dengan ringan menganggukkan kepalanya. Ada tatapan aneh di matanya saat dia melihat Luo Chen. Yun Suemei dan Wang Wuxin, yang berdiri di samping, memperhatikan perubahan suasana hati Zhang Qingxi. Mereka tidak bisa tidak menebak hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi. Namun, keduanya cukup cerdik.
Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Wuxin dan Zhang Qingxi. Oh benar, mari kita kesampingkan masalah Su Suyun untuk saat ini. Luo Chen memandang Wang Wuxin dan berkata dengan suara yang dalam, Paman Wang, aku datang ke keluarga Xiao untuk menghadiri perjamuan keluarga Xiao. Apa yang Anda rencanakan, Paman Wang? Bab 1038. Judul, 10 hari kemudian dia tiba di ibu kota kekaisaran. Keponakan Luo, kamu berencana untuk menerima undangan keluarga Xiao? Wang Wuxin tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Mengingat hubungan antara keluarga Luo dan keluarga Xiao tidak kalah kuat dari sarang harimau bagi Luo Chen. Jika Luo Chen pergi ke keluarga Xiao, dia takut keluarga Xiao akan melakukan segala daya mereka untuk menangkapnya. Dalam keadaan seperti itu, Luo Chen masih ingin pergi ke keluarga Xiao? Undangan keluarga Xiao telah tiba. Aku tentu saja tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Keluarga Xiao mengadakan perjamuan ini untuk memamerkan kekuatan mereka. Jika keluarga Xiao berhasil mengadakan perjamuan ini, reputasi keluarga Xiao di Kekaisaran Flowing Cloud akan melambung tinggi. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi Luo Chen untuk membuat kekuatan besar lainnya di Kekaisaran Flowing Cloud menyerang keluarga Xiao. Dalam keadaan seperti itu, Luo Chen secara alami tidak akan duduk diam dan menonton keluarga Xiao mengadakan perjamuan ini. Karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa keluarga Xiao adalah tempat yang berbahaya, dia masih harus melakukan perjalanan ini. Menurut pendapat Luo Chen, meskipun keluarga Xiao berbahaya, itu tidak memenuhi syarat untuk mengancamnya. Dengan perlindungan arang hitam dan kebanggaan surga Zhang Qingxi, tidak mungkin keluarga Xiao mengancamnya. Karena keponakan Luo bermaksud pergi ke keluarga Xiao, aku akan menemanimu, kata Wang Wuxin sambil tersenyum. Dia memiliki pemahaman tentang Luo Chen dan tahu bahwa dia bukan orang yang impulsif. Karena Luo Chen berani menerima undangan dari keluarga Xiao, dia harus memiliki beberapa kartu truf untuk berurusan dengan keluarga Xiao. Dia tidak khawatir bahwa dia akan terjebak dalam keluarga Xiao. Karena itu, Wang Wuxin setuju tanpa ragu-ragu. Faktanya, bahkan jika Luo Chen tidak hadir, tidak mungkin baginya untuk mengizinkan keluarga Xiao mengadakan perjamuan kali ini, karena tujuan keluarga Xiao adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jika keluarga Xiao mengadakan perjamuan dengan sukses, meskipun keluarga Wang tidak akan jatuh ke dalam situasi yang terisolasi dan tidak berdaya, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk berurusan dengan keluarga Xiao. Selama mereka mengacaukan perjamuan keluarga Xiao dan menyebabkan gain respect gagal, kekuatan besar lainnya secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan. Masih ada setengah bulan sampai perjamuan keluarga Xiao dimulai. Luo Chen merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu kita akan pergi ke ibu kota dalam 10 hari. Dia berencana untuk tinggal di kuil binatang suci untuk suatu periode waktu. Dia baru saja memahami 9 tebasan pemecah jiwa belum lama ini, jadi dia perlu berlatih teknik pedang yang menyertainya. Kebetulan dia bisa membiasakan diri dengan teknik pedang yang menyertai dari 9 tebasan pemecah jiwa dalam 10 hari ini, dan dia akan bisa bergegas ke keluarga Xiao dalam 10 hari. Setelah masalah keluarga Xiao diselesaikan, dia akan dapat berjalan di jalur kultivasi yang telah dia jalani sebelumnya. Dia akan mampu menembus ke tahap martial Sein setelah itu, dan fondasinya akan menjadi lebih kokoh. Itu bagus juga, Wang Wuxin mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita akan pergi dalam 10 hari. Setelah membahas masalah ini, Luo Chen tidak tinggal lama di mansion. Dia membawa Zhang Qingxi bersamanya dan meninggalkan mansion, kembali ke Divine Temple of Binatang. Selama 10 hari berikutnya, Luo Chen tinggal di kuil binatang suci. Dari waktu ke waktu, dia akan berdebat dengan Zhang Qingxi tentang keterampilan pedang. Ketika dia bebas, dia akan meluangkan waktu untuk memberi Yeming beberapa petunjuk tentang formasi. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang tidak terduga akan terjadi selama perjamuan, Luo Chen juga meluangkan waktu untuk meramu banyak pil kelas ekstrim. Berita tentang Luo Chen yang mahir dalam jalan pil secara alami mengejutkan Zhang Qingxi. Kakak bela diri senior dari 10.000 bunga puncak pedang sekte ini tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen tidak hanya memiliki keterampilan yang luar biasa dalam jalan pedang pada usia yang begitu muda, tetapi juga memiliki beberapa pengetahuan tentang formasi. Selain itu, dia juga seorang alkemis yang sangat berbakat. Setelah mengetahui bahwa Luo Chen sebenarnya adalah seorang alkemis, Zhang Qingxi memandang Luo Chen dengan aneh selama beberapa hari berikutnya, seolah-olah dia sedang melihat monster. Luo Chen hanya bisa tersenyum pahit tanpa daya. Untungnya,
Zhang Qingxi dengan cepat mengesampingkan masalah ini, membiarkan Luo Chen menghela nafas lega. Dia terus berdebat dengan Zhang Qingxi tentang keterampilan pedang, memperkuat kendalinya atas teknik pedang tambahan 9 tebasan pemecah jiwa. 10 hari berlalu dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Basis kultivasi Luo Chen tidak membaik di bawah penindasan yang disengaja. Sebaliknya, itu adalah Zhang Qingxi, kakak bela diri senior sekte pedang dari puncak 10.000 bunga yang telah meningkat pesat. Meskipun dia belum menembus ke tahap Martial Saint, dia sudah mengambil setengah langkah ke dalamnya. Meskipun kekuatannya tidak berubah, itu masih jauh lebih kuat daripada sebelum dia datang ke Floating Cloud Empire. Tanpa ragu, kekuatan Zhang Qingxi telah meningkat 30%. Sekarang Zhang Qingxi menggunakan kekuatan penuhnya, dengan kekuatan tulang pedang osikular, Zhang Qingxi benar-benar bisa melampaui ranah utama dan menyerang ahli Martial Saint. Martial Saint di Floating Cloud Empire lemah untuk memulai. Jika ditempatkan di atas benua semesta, Martial Saint di Floating Cloud Empire hanya bisa diberi peringkat lebih rendah dari rata-rata Martial Saint. Itu adalah latar belakang seorang jenius sejati yang bisa menantang seseorang yang berada di alam yang lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, meskipun Zhang Qingxi hanya setengah langkah ke tahap Martial King, dia tidak lagi memiliki tekanan saat melawan Martial Saint di Floating Cloud Empire. Bahkan jika dia tidak bisa menang, akan sangat sulit bagi ahli bela diri untuk melukainya. Adapun Raja Laut Utara, kekuatan Wang Wuxin tidak banyak berubah. Dia masih seorang Martial King puncak, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan menerobos ke tahap Martial Saint. Namun, basis kultivasi Martial King puncaknya dianggap sebagai yang teratas di Kekaisaran Flowing Cloud. Ketika Luo Chen menyebabkan keributan di perjamuan keluarga Xiao, Wang Wuxin juga memenuhi syarat untuk menjadi pendukung yang kuat. Sangat cepat, Luo Chen, Zhang Qingxi, dan Wang Wuxin muncul di ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud melalui formasi teleportasi. Adapun naga iblis api penyucian, arang hitam, Luo Chen telah meninggalkannya di kuil binatang suci, dan membiarkannya tinggal di keluarga Luo. Bagaimanapun, dia memiliki kendali atas ruang spasial. Dia bisa membiarkan arang hitam kembali ke ruang spasial kapan saja, dan kemudian muncul di ibu kota melalui ruang spasial. Dia tidak perlu melihat arang hitam kapan saja. Sangat disayangkan bahwa bulu emas telah meninggalkan kota Kabupaten Changlan dan kembali ke Fearsome Immortal Institute untuk berkultivasi setelah dia meninggalkan kota kuno naga tersembunyi. Jika tidak, dengan bulu emas menemaninya, Luo Chen akan lebih yakin akan keselamatannya sendiri. Meskipun Luo Chen tahu bahwa bulu emas telah kembali ke Fearsome Immortal Institute, dia tidak memanggilnya kembali melalui kontrak jiwa. Menurutnya, bulu emas tidak perlu melakukan apapun saat ini. Oleh karena itu, dia mungkin juga membiarkan bulu emas tinggal di Fearsome Immortal Institute dan berkultivasi, dan menerobos ke tahap Martial King sesegera mungkin. Dia ingin melihat apakah itu bisa berubah menjadi Nether Devil Rock sejati sesegera mungkin. Meskipun bulu emas telah menguasai api 9 Nether yang unik dari Nether Devil Rock, itu masih belum sepenuhnya berubah. Kekuatan tempurnya masih agak kurang. Hanya setelah bulu emas benar-benar berubah, bulu emas benar-benar menjadi tangan kanan Luo Chen. Tempat ini cukup ramai. Luo Chen dan dua lainnya berjalan keluar dari formasi teleportasi. Tatapan Zhang Qingxi menyapu sekeliling dan tersenyum pada Luo Chen. Meskipun Floating Cloud Imperial Capital hanyalah tempat kuno dibandingkan dengan Sword Crafting City, itu dianggap ramai dibandingkan dengan kota-kota lain di Sword Domain. Bagaimanapun, sebagian besar kota di domain pedang ditempati oleh praktisi pedang, dan sejumlah besar praktisi pedang berkumpul di kota kerajinan pedang. Secara alami, kota-kota lain sepi. Relatif, meskipun tidak ada banyak ahli di ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud, dalam hal kemakmuran, ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud lebih makmur daripada banyak kota di domain pedang. Bab 1039. Judul, Kita Semua Punya Ide Sendiri Tentang Ibu Kota Kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud. Luo Chen tersenyum dan berkata ketika dia mendengar ini. Meskipun itu jauh lebih buruk daripada kota kerajinan pedang, sebagai ibu kota suatu negara, itu normal untuk menjadi lebih makmur. Zhang Qingxi mengangguk. Tatapannya mendarat pada sosok yang tidak jauh darinya. Dia sedikit mengernyit dan jejak jijik melintas di matanya. Sebagai sekte pedang kebanggaan surga dan mutiara domain pedang, dia tentu saja tidak kekurangan pelamar. Zhang Qingxi sangat sensitif terhadap tatapan. Meskipun tatapan sosok itu tidak jelas, Zhang Qingxi telah menangkap pandangan cabul di dalamnya. Luo Chen memperhatikan perubahan ekspresi Zhang Qingxi dan tidak bisa tidak bertanya, "Kakak perempuan, ada apa?"
Tatapan orang itu, Zhang Qingxi menunjuk sosok itu dan berkata kepada Luo Chen, "Aku tidak menyukainya." Luo Chen mengerti ketika dia mendengar itu. Dia telah berhubungan dengan Zhang Qingxi untuk sementara waktu dan tahu bahwa suster bela diri senior puncak 10.000 bunga dari Sekte Pedang sangat sensitif terhadap tatapan. Luo Chen melihat ke arah yang ditunjuk Zhang Qingxi dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Itu keluarga Xiao." Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi juga mengerti mengapa ekspresi Luo Chen begitu aneh. Tujuan mereka datang ke sini kali ini adalah untuk mengganggu perjamuan keluarga Xiao. Karena orang itu berasal dari keluarga Xiao, dia secara alami akan muncul di keluarga Xiao. Dengan kekuatan mereka, tidak diragukan lagi akan sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan keluarga Xiao. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkannya pergi hari ini. Zhang Qingxi mengangguk pada Luo Chen dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kita di sini untuk menimbulkan masalah, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Wang Wuxin tersenyum. Dengan sekejap, dia muncul di depan keluarga Xiao dan meletakkan telapak tangannya di atas murid keluarga Xiao. Bagaimana mungkin serangan puncak Martial King menjadi sesuatu yang bisa ditahan oleh murid keluarga Xiao? Murid itu meninggal di tempat setelah dipukul oleh telapak tangan Wang Wuxin. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dikatakan Wang Wuxin benar. Mereka ada di sini untuk mengacaukan segalanya, jadi tidak perlu mempertimbangkan sikap keluarga Xiao. Adapun membunuh seseorang di ibu kota. Meskipun keluarga Wang dihancurkan oleh keluarga Xiao, Wang Wuxin, Raja Laut Utara, masih hidup dan gelar Raja Laut Utara tidak diambil. Wilayah Laut Utara masih merupakan wilayah kekuasaan Wang Wuxin dan tidak diambil alih oleh Kekaisaran Flowing Cloud. Dengan kata lain, meskipun Wang Wuxin telah tinggal di kota Kabupaten Changlan untuk waktu yang lama, dia masih seorang pangeran dengan kekuatan nyata di Kekaisaran Flowing Cloud. Dengan identitas Wang Wuxin, dia telah membunuh seorang murid keluarga Xiao di jalan. Itu bukan masalah besar sama sekali. Terima kasih atas bantuanmu, Raja Laut Utara. Zhang Qingxi menangkupkan tangannya ke arah Wang Wuxin dan berkata dengan suara dingin. Dia telah merencanakan untuk membunuh murid keluarga Xiao dalam beberapa hari, tetapi karena Wang Wuxin telah membantunya memecahkan masalah ini, dia secara alami dengan senang hati melepaskannya. Wang Wuxin. Tepat pada saat ini, seorang murid keluarga Xiao bergegas dengan beberapa tetua dari keluarga Xiao. Dia berkata dengan marah, "Beraninya kamu begitu kurang ajar di ibu kota?" Xiao tua ke-6, Wang Wuxin melengkungkan bibirnya ketika dia melihat sesepuh keluarga Xiao. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Para murid keluarga Xiao tidak memiliki selera yang baik. Mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Aku akan membantumu membersihkan keluargamu. Kamu harus berterima kasih padaku." Beraninya kamu, penatua keluarga Xiao, yang dipanggil Xiao tua oleh Wang Wuxin, memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia berteriak. "Murid keluarga Xiao, tangkap bajingan ini untukku." Sebelum tetua keluarga Xiao bisa menyelesaikan kalimatnya, Luo Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan dua kartu undangan terbang keluar dari tangannya menuju wajah tetua. Begitukah cara keluarga Xiao memperlakukan tamunya? Luo Chen melengkungkan bibirnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku telah melihatnya sendiri." "Anak yang baik, kamu punya nyali?" Tetua keluarga Xiao menerima undangan dan dengan dingin mendengus, "Aku akan memberimu waktu luang beberapa hari." Sebagai penatua keluarga Xiao, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mengenal Luo Chen. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen dan Wang Wuxin akan benar-benar berani menghadiri perjamuan. Adapun Zhang Qingxi, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dalam pengertiannya, Zhang Qingxi hanyalah Martial King kelas 9. Meskipun kekuatannya dianggap berada di puncak di Kekaisaran Flowing Cloud, keluarga Xiao saat ini memiliki 3 Martial Saint yang menjaganya. Seorang Martial King kelas 9 tidak akan bisa menyebabkan masalah sama sekali. Awalnya, dia ingin menangkap Luo Chen dan Wang Wuxin untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, perjamuan keluarga Xiao akan diadakan dalam 5 hari. Alih-alih menangkap Luo Chen dan Wang Wuxin sekarang, dia sebaiknya menunggu sampai 5 hari kemudian dan menggunakan kesempatan itu untuk mengintimidasi kekuatan besar lainnya di Floating Cloud Empire. Setelah mengatakan itu, tetua keluarga Xiao pergi bersama murid-murid keluarga Xiao, hanya menyisakan kerumunan di sekitarnya. Melihat sesepuh dari keluarga Xiao pergi, Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Wang Wuxin dan Zhang Qingxi,
Paman Wang, Senior Martial Sister Zhang, mari kita cari tempat tinggal dulu, lalu kita bisa berjalan-jalan di sekitar ibu kota. Omong-omong, aku pernah ke ibu kota beberapa kali, tetapi aku belum berjalan-jalan dengan baik. Masalah ini sederhana, kata Wang Wuxin sambil tersenyum. Aku memiliki rumah besar di ibu kota. Meskipun itu belum pernah digunakan sebelumnya. Kita akan tinggal di rumah selama beberapa hari ke depan. Adapun ibu kota ini, saatnya bagi kita untuk berjalan-jalan. Belum lagi kamu, keponakan Luo, bahkan aku belum pernah mengunjungi ibu kota selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu dengan seorang teman lama. Luo Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti apa yang dipikirkan Wang Wuxin. Wang Wuxin hanya ingin menggunakan beberapa hari ini untuk melihat apakah dia bisa membuat beberapa orang datang ke pihak mereka. Dia ingin menunggu sampai jamuan keluarga Xiao 5 hari kemudian untuk menyerang mereka bersama. Namun, Luo Chen tidak optimis tentang ini. Para pemimpin kekuatan besar itu semuanya ahli yang akan bertindak sesuai dengan keadaan. Akan baik-baik saja jika dia meminta mereka untuk menambahkan penghinaan pada luka, tetapi jika dia meminta mereka untuk menghadapi keluarga Xiao secara langsung, mereka tidak akan menyetujuinya. Terlepas dari kekuatan utama keluarga Wang dan keluarga Luo yang memiliki kebencian mendalam terhadap keluarga Xiao, tidak ada kekuatan besar lainnya yang bisa menonjol saat ini. Bagaimanapun, pencegahan dari 3 Martial Saint dari keluarga Xiao terlalu kuat. Terlepas dari beberapa kekuatan utama di Kekaisaran Flowing Cloud, yang terkuat dari kekuatan besar lainnya hanyalah Martial King. Jika mereka berdiri di sisi yang salah, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika para pemimpin kekuatan itu memiliki hubungan yang mendalam dengan Wang Wuxin, demi keluarga dan keturunan mereka sendiri, para pemimpin kekuatan itu tidak akan pernah menyetujui permintaan Wang Wuxin. Jika itu masalahnya, kita akan berpisah ketika saatnya tiba. Namun, Luo Chen tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Meskipun para pemimpin kekuatan utama di ibu kota semuanya ahli yang bertindak sesuai dengan keadaan, akan menjadi hal yang baik bagi mereka jika Wang Wuxin benar-benar membujuk yang lain. Bahkan jika Luo Chen tidak menyukai para ahli itu dan dapat menyelesaikan misi tanpa bantuan mereka, dia tidak akan menolak siapapun yang bisa menjadi umpan meriam. Wang Wuxin menganggukkan kepalanya, lalu dia memimpin Luo Chen dan Zhang Qingxi menuju istana raja ibu kota Laut Utara. Sama seperti Luo Chen dan 2 lainnya bergegas ke istana raja Laut Utara, dia dan Wang Wuxin tiba di ibu kota. Berita tentang mereka bersiap untuk menghadiri perjamuan keluarga Xiao 5 hari kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota. Bab 1040. Judul, Reaksi Semua Orang Ketika Xiao yang Datang Berkunjung. Ibu kota, rumah keluarga Su. Su Mingche mengenakan jubah hijau, dan dia memegang kipas yang terbuat dari sutra es berusia 10.000 tahun dan kayu gelap berusia 1.000 tahun. Ketika dia mendengar berita dari pelayan, dia memiliki senyum yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Kakak Luo ini tidak ingin kesepian. Sudut mulut Su Mingche melengkung menjadi senyuman saat dia bergumam, meskipun sampah dari keluarga Xiao itu tidak terlalu kuat, mereka masih memiliki beberapa kartu truf. Kali ini, saudara Luo mengambil risiko. Namun, aku mendengar bahwa saudara Luo telah menunjukkan keperkasaannya di kota kerajinan pedang. Dengan kemampuannya, 3 Martial Saint yang tidak berguna dari keluarga Xiao mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, ada juga ahli dari puncak 10.000 bunga sekte pedang. Masalah ini menarik. Su Sun, yang berdiri di samping Su Mingche, mendengar apa yang dikatakan Su Mingche. Dia tidak bisa tidak bertanya, saudaraku, haruskah kita menyerang keluarga Xiao? Kelompok sampah itu terlalu lancang selama periode waktu ini. Tidak perlu, Su Mingche menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan lemah, orang-orang tidak berguna dari keluarga Xiao itu tidak memenuhi syarat untuk kita serang. Jangan lupa bahwa kita di sini untuk menghadapi bencana besar 5 tahun dari sekarang. Terlepas dari masalah yang berkaitan dengan bencana besar, tidak perlu bagi kita untuk ikut campur dalam masalah lain. Saat dia berbicara, seutas aura yang tampaknya tak terlihat dipancarkan dari tubuh Su Mingche. Jika Luo Chen ada di sini, dia akan sangat terkejut. Ini karena aura yang dilepaskan Su Mingche telah melampaui Martial Saint, dan telah mencapai alam Martial Saint Lord. Su Sun, yang berdiri di sampingnya, mengangguk dan berkata dengan suara rendah, efek dari formasi surga murni memang telah banyak melemah. Aku khawatir tidak akan mudah untuk mengatasi kesengsaraan ini. Itu benar, Su Mingche berkata dengan santai. Dia menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, awalnya,
Aku akan diperingatkan bahkan jika aku mengungkapkan basis kultivasi alam martial Saint Kingku sekarang, bahkan jika aku melepaskan alam martial Saint Lord Auraku, formasi surga murni tidak akan bereaksi sama sekali. Aku khawatir benda itu hampir pulih. Jika roh formasi dari formasi surga murni ingin menekan benda itu dengan seluruh kekuatannya, itu tidak akan punya waktu untuk mengganggu kita. Susun tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini. Dia tahu betul seberapa kuat formasi surga murni itu. Roh formasi dari formasi surga murni dapat dengan mudah mengontrol formasi untuk menekan setiap bagian dari Floating Cloud Empire. Namun, roh formasi dari formasi surga murni memungkinkan Su Mingce untuk menampilkan basis kultivasi alam martial Saint Lord-nya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kritisnya situasi formasi itu. Tidak peduli seberapa ributnya keluarga Xiao, mereka hanyalah beberapa praktisi martial Saint. Su Mingce melihat bahwa Susun tidak berbicara, jadi dia tersenyum dan berkata, menangani malapetaka itu adalah tugas utama, jangan memperumit hal-hal lain dalam waktu singkat. Susun dengan ringan menganggukkan kepalanya dan mengirimkan seberkas cahaya ke pikiran para pelayan keluarga Su tidak jauh. Setelah itu, mereka berdua menghilang dari keluarga Su. Setelah mereka berdua menghilang, pelayan keluarga Su terbangun dari mimpi. Dia menggaruk kepalanya dan merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula. Pada saat yang sama, di halaman belakang Istana Kekaisaran, Kaisar Awan dan Yun Xiao sedang duduk di sebuah paviliun, mendengarkan berita yang dibawa kembali oleh ajudan terpercaya mereka. Luo Chen dan Raja Laut Utara telah memasuki ibu kota dan berencana untuk menghadiri perjamuan keluarga Xiao. Yun Xiao memandang ajudan terpercayanya yang telah kembali untuk melaporkan berita itu dan merasa itu cukup lucu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, kata orang kepercayaan itu buru-buru. Aku telah meremehkan anak dari keluarga Luo itu. Yun Xiao tersenyum dan berkata dengan dingin. Tapi sudah waktunya bagi keluarga Xiao untuk diberi pelajaran. Kalau tidak, aku khawatir keluarga Xiao akan menunggangi kepalaku dan menggertakku. Jika bukan karena perjanjian 1000 tahun yang ditetapkan oleh leluhur lama, aku akan memusnahkan keluarga Xiao sejak lama. Aku tidak akan membiarkan dia melompat-lompat sampai sekarang. Hanya 3 martial Saint tidak memenuhi syarat untuk begitu kurang ajar di depanku. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao tampak pada ajudannya yang terpercaya dan menginstruksikan. Pergi dan beritahu Luo Chen dan Northern Ocean King bahwa selama mereka tidak menghancurkan keluarga Xiao, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jangan takut masalah ini akan keluar dari kendali. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, aku akan menutupinya untuk mereka. Ya, setelah mendengar kata-kata Yun Xiao, orang kepercayaan itu buru-buru menjawab. Yun Xiao mengangguk dan menghilang dalam sekejap. Yang Mulia benar-benar marah kali ini. Setelah Yun Xiao pergi, orang kepercayaan itu menghela nafas dan melihat ke arah keluarga Xiao dengan belas kasihan di matanya. Keluarga Xiao berpikir bahwa mereka dapat mendominasi kekaisaran Flowing Cloud hanya dengan 3 praktisi martial Saint. Itu hanya mimpi pipa. Fondasi keluarga kerajaan selama 1000 tahun terakhir bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh 3 praktisi martial Saint. Jika bukan karena janji yang dibuat oleh Kaisar Awan pertama, keluarga Xiao akan dimusnahkan oleh Kaisar Awan sejak lama. Bagaimana mereka bisa begitu lancang sekarang? Namun, bahkan jika itu karena janji yang dibuat oleh Kaisar Awan pertama, Kaisar Awan tidak akan bisa bergerak. Kali ini, dia mengatakan sesuatu yang akan membuat Luo Chen dan Raja Laut Utara merasa nyaman. Ini cukup untuk menunjukkan betapa marahnya Kaisar Awan tentang tindakan keluarga Xiao kali ini. Sambil menggelengkan kepalanya, sosok itu langsung bergabung ke dalam bayang-bayang. Seolah-olah itu tidak pernah ada. Pada saat yang sama, di Istana Raja Laut Utara, Luo Chen menatap orang di depannya dengan ekspresi aneh. Karena orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah jenius dari keluarga Xiao, Xiao Yang dan kekuatan kuno Markis Mang Huang yang telah berpapasan dengannya di kota kuno naga tersembunyi. Lama tidak bertemu, saudara Luo masih seanggun biasanya. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Xiao yang menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Luo Chen tidak banyak bicara. Matanya tertuju pada Guli dengan tatapan bertanya. Dia tahu bahwa Xiao yang telah memimpin cabang keluarga Xiao menjauh dari keluarga Xiao. Dengan perlindungan keluarga Yun, dia tidak menerima balas dendam dari markas besar keluarga Xiao. Namun, dia tidak tahu bahwa Xiao Yang dan kekuatan kuno Markis Mang Huang bersama. Saat aku mengejar Yubin, aku menabrak anak ini. Guli melihat Luo Chen menatapnya. Dia tersenyum dan berkata,
Anak ini telah banyak membantuku. Kali ini, aku datang untuk membalas budi. Luo Chen tidak banyak bicara setelah mendengar apa yang dikatakan Guli. Ini adalah masalah Guli, jadi dia tidak ingin membicarakannya. Aku tahu kamu berprasangka buruk terhadap keluarga Xiao. Xiao yang melihat tindakan Luo Chen dan berkata, tapi kali ini, aku datang dengan tulus. Aku mendengar bahwa saudara Luo berencana untuk menghadiri perjamuan di keluarga Xiao dalam 5 hari. Aku ingin tahu apakah saudara Luo membutuhkan bantuanku? Oh, Luo Chen mengangkat alisnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mungkinkah kamu berniat menyerang keluarga Xiao? Itu benar. Xiao yang mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan memimpin cabang keluarga Xiao untuk mengkhianati keluarga Xiao. Meskipun keluarga Xiao tidak akan berani menyerang kita karena perlindungan keluarga Yun, jika keluarga Xiao mengadakan perjamuan dalam 5 hari dan menentukan semua kekuatan utama di Kekaisaran Flowing Cloud, keluarga Yun mungkin tidak mau membayar harga yang mahal untuk melindungi kita. Pada titik ini, mata Xiao yang menjadi lebih kejam. Dia berkata dengan suara dingin, karena itu masalahnya, mengapa kita tidak menyerang dulu dan menang, sehingga keluarga Xiao tidak akan bisa mengadakan perjamuan 5 hari kemudian. Luo Chen terdiam setelah mendengar ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak meragukan kata-kata Xiao Yang. Dia hanya meragukan kekuatan cabang keluarga Xiao. Meskipun dia senang memiliki beberapa umpan meriam lagi untuk berurusan dengan keluarga Xiao, yang akan menyelamatkannya beberapa kekuatan, jika umpan meriam terlalu lemah, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah baginya.